mainan SmackDown, dari mainan sampai apa. Gue punya mainan SmackDown tuh pertama gue Stone Cold sama Hardcore Holly. Gua ini yang pertama adalah The Rock sama Billy Gunn. Mr. S. Mr. S. Yang gayanya The Rock itu masih pakai leather jacket gitu lagi kan. Jebroni era. Jebroni era. Rambut Elvisnya dia bos, itu nggak bisa dipungkiri lagi. Iyalah, coba lu lihat dia kan emang gayanya mengikuti Elvis banget dia. Elvis Sukaisi. Siapa? Elvis Sukaisi. Bukan. Sorry. Bukan. Elvis Presley. Cuman sorry ya, ngomong-ngomong SmackDown nih. Pada era 2000-an itu emang saat itu memegang ya era-era juga tuh SmackDown. Nggak tahu ya lu pada ngerasain apa enggak ya pas ada tahun 2000 atau lu memang mempunyai era sendiri gitu. Nah, soalnya ada dua era nih. Era gue yang zaman dulu ada era The Rock sama Stone Cold. Itu adalah era gue tuh Attitude Era disebutnya. Gue Ruthless Aggression. Kalau dia Ruthless Aggression nih, gua. yaitu yang ada di Rey Mysterio. Rey Mysterio, Johnny Nitro, Randy Orton, Mr. Kennedy. Gue kenanya di Ruthless Aggression gue. Nah, Ruthless Aggression. Tapi anehnya karena gue pecinta wrestling juga, di Ruthless Aggression dapat juga gue. Cuman tetap my ever first love itu OG gue adalah Attitude Era. Lebih gila ya Attitude Era. Kenapa itu bisa berdampak besar gitu loh pada dunia juga? Karena saat itu sebutannya gini. Hulk Hogan kan dia orang yang kayak eat your vitamin, say your prayers and gitu-gitulah pokoknya. Ayo anak-anak sehat, ayo anak-anak minum vitamin, ayo anak-anak ini, ayo sehat-sehat gitu tuh. Sumpah kayak gitu. Tapi akhirnya itu di eranya Golden Era. Tapi sempat ada new face era, new generation, yaitu eranya Shawn Michael sama Bret Hart. Itu eranya mereka lagi juga. Cuman gue nggak terlalu ngikutin lagi itu. Goblok. Wow. Tua 90-an. Gue Ruthless Generation soalnya. Tapi memang Aggression. Tapi memang pas lagi di itu nggak terlalu kedengeran. Jadi tuh banyak loncatan dari Golden Era ke Attitude Era. Nah, pas loncat ke Attitude Era, jadi kan orang pada kayak Bret Hart itu masih ngikutin kiblatnya kayak si Hulk Hogan yang kayak babyface, yang disenengin, yang baik sama anak kecil. Masuklah eranya Stone Cold yang tiba-tiba lu habis nge-stunner, bos lu dihajar, tahu-tahu middle finger beginilah dan itu kan dia trend centernya juga zaman dulu untuk middle finger itu ke semuanya. Orang siapa yang nggak pada begini? Waktu itu belum tuh. Belum tuh. Dia, gila orang gila nih, tahu-tahu begini, ngatain kayak gini itu kan kayak di TV begini. Orang begini semua akhirnya itu. Nah, akhirnya muncullah si The Rock yang attitude-nya itu yang kayak, lo tau gak sih dia tuh karakter personanya itu yang kayak orang kaya tapi tuh jago ribut, jago wrestling gitu, yang rambut jabroninya dia. Gitu ya? Awalnya gitu. Personanya dia itu makanya kan The Rock itu benar-benar persona yang Hollywood style, kacamata, terus nih bajunya apa? Versace. Bajunya aja lu lihat Versace kayak gitu. Itu benar-benar kayak mempersonify dia kayak karakter kayak I'm a rich guy, tapi at the same time I'm good at what I do. Dan gue jago ngomong, Elvis jago nyanyi. Dia ngefans banget sama Elvis, makanya rambutnya begitu sama ada jambangnya. Ngefans banget dia sama Elvis. Masuklah Attitude Era yang dimana mempunyai karakter masing-masing dan pada hidup semua. Iya benar, setuju gua. Pada punya karakter masing-masing. Lo lihat Undertaker naik Harley Davidson. Rolling. Dan itu sempat trend center juga loh lagu Rolling itu. Semua orang pada nyanyi Rolling. Di Ultradis aja style begituan dulu, Pak. Iya, sampai dini style begituan. Makanya terus The Rock, Stone Cold, Triple H, Kurt Angle udah pasti. Yang ceweknya bahkan China. Kalau lu inget itu tuh adalah kenapa dia sampai adalah sebutannya Eight Wonder of the World karena cewek yang badannya gede tapi akhirnya cantik. Cuman yang tanya lagi kan si Vince McMahon ini kan lumayan bejat nih. Jadi memang dia tuh tidak hanya ke wrestling doang, tapi emang ada si cewek-cewek divasnya itu suruh playboy. Oh gitu. Sampai ada playboy semua. Debra, China, Lita, Trish Stratus, Tori Wilson cantik sih. Sampai pada masanya gila. Stacy Keibler. Itu cantik-cantik tuh. Lo bayangin aja, tiba-tiba nih ada scene gue waktu itu nonton di Netflix ada pokoknya scene berantem.
Toto lagi di kamar mandi, Toto lagi berantem cuma pakai collar sama Collar, BH doang. iya, Terus iya, udah iya. Toto berantem di backstage, bang bung apa gitu segala macem. Tiba-tiba nyampainya tiba-tiba ke kamar mandi. Kamar mandi. Pas ke kamar mandi dia muncul set setengahnya gini doang aja gitu, cewek setengah telanjang. Gue bilang ini Vince McMahon bejat juga ya, walaupun scripted kan itu scripted dong. Gue bilang tapi tetap kayak kok bejat juga nih orang. Iya. Ya, dulu kan di PS2 kan ada itu Here Comes the Pain tuh ada Here Comes the Pain. Brian Bendis match. Brian Panties nggak, masalahnya gini, itu match adalah tujuannya ngebuka baju dan celana supaya jadi BH dan kolor. Iya. Masalahnya baju yang dibuka udah kayak BH. Iya itu Bedanya masalahnya. kulit aja. Bedanya Bedanya kulit. Tipis banget ya. Enggak, Brand maksudnya Panties. pada era itu kepikiran. Kepikiran. Untuk kayak gitu. Kacau anjir. Wah, tapi emang mungkin bisa dibilang itu kan pas sebelum PG era. Sebelum Oke. PG era itu memang masih target marketnya remaja sama orang dewasa. Dewasa, iya. Makanya arah-arahnya ke sana Sana. semua. WWF. WWF. Belum entertainment. Masih Federation. Enggak. Iya nggak sih? Kalau jadi lo ada film Netflix lagi, kenapa dari WWF pindah ke entertainment? Tabrakan sama WWF-nya Oh, Panda. Panda, Iya, buat iya. animal itu. Itu haknya itu menangan si WWF duluan, WWF yang si Panda duluan karena mereka yang buat duluan. Makanya gue sempet nanya kok WWF beda sih ini. Akhirnya dari situ rebranding, entertainment digantinya Iya, dan memang I see, benar iya. akhirnya jadi entertainment. Akhirnya dari situ terus WWF, WWE terus masuk ke PG era. Kenapa masuk mulai ke PG era? Marketnya mulai turun. Ya. Masuklah di situ UFC Oh, dan benar. boxing mulai Iya, boxing memang udah punya ranahnya sendiri Dulu tapi ini K1 ya. K1. Ya, K1. Akhirnya orang mulai notice kayak ini tipuan, ini Ya, apa. benar. UFC saat itu lagi meledak. Anderson Silva, Tito Ortiz, siapa segala macam. Ken Velasquez. Ken Velasquez juga. Nah, Oh iya, pas awal-awal udah ya Ken ini Velasquez ya? akhirnya mereka si WWE ini itu bilang, "Yaudah yuk kita sekarang ngarah ke anak-anak." Makanya dibuat PG era. Oke. Dan akhirnya penjualan mereka melesat kan pada Paling jual gede. anak-anak kecil kan wah pada pengen kayak John Cena you Wah can see itu me, gila bajunya tuh, man. ini. John Cena tuh buat gua kayak, dan dia ternyata sekarang gua sering liat interviewnya dia di mana-mana, attitude-nya luar biasa. man. Bagus, Iya. sangat bagus. Gokil lu Ada kan orang yang kayak gini, yang dia pengen mau foto gini, kalau mau ini izin dulu ya sama Iya, gua digituin, iya. dikasih tahu tapi baik-baik. Iya. Nggak ini. Karena orang asal-asal ini doang, Asal dulu. video asal apa, Wah, tapi John Cena attitude-nya gila. baik. Karena gua nontonnya itu perkembangan karakter John Cena berubah dari yang pakai bucket hat ini yang gini. Thuganomics. Ya, Nama Thuganomics. karakter personnya Thuganomics. Ya, iya. sampai berubah ke yang kan Chain Gang. sempet Chain Gang, Marines, akhirnya Iya. jadi kayak Fruity Pebbles kalau kata The Rock tuh. Iya. Warna-warni. Warna-warni. Nah, itu gue gak suka tuh. Nah, Gue iya, suka yang gua pas juga. Marine warna Army. Wah, itu mah Wah, keren. itu Army emang memorable sih. Iya, kalau udah orang match apa segala macam ini ting ding ding. Wah, gue kayak Itu gokil. Let's go. Dan si John Cena ini kenapa why he is the greatest of all time juga karena dia itu wrestling sudah lebih dari 10 tahun Ya. dan ditambah lagi on the microphone-nya juga dia juga bagus. ya banget banget. Bisa dibilang sama The Rock nih tandemannya sama-sama semua, cuman sayangnya beda era. Eranya The Rock saat lagi prime-nya akhirnya jago ngomong tapi dia pindah ke Hollywood, akhirnya kan skill mikrofonnya udah nurun The Iya, Rock. benar. John Cena ngambil alih di Iya, situ. iya. Sama aja kayak lo nanya Muhammad Ali lawan Mike Tyson. Iya, benar. Siapa yang akan menang? Dua-duanya GOAT. Dua-duanya goat. Iya, dua-duanya. Padahal orang mengekspektasikan prime, cuman in the end perbedaan era memang tidak bisa dipertemukan. Iya banget. Susah gitu. Itulah makanya kayak tapi sekarang wrestling bagus lagi, The Rock sempat balik lagi. Sempat balik lagi ya? Sempat balik lagi The Rock balik Sekarang lagi. John Cena gitu. jadi jahat. Ini jahat. Ya jahat dia. Gila ya. Baju-baju Versace gitu-gitu Iya, segala iya. macem dia make lagi, gue bilang keren tuh orang. Cuman dia sekarang mempunyai saham bukan saham, dia punya TKO. TKO itu tuh adalah nggak tahu ya Technical company bukan. Company atau enggak brand yang dimana itu megang Enggak. Oh, enggak apa-apa, Nggak gua apa-apa, Kan pakai mic. silakan. Pakai mic enggak apa-apa banget. aman Syah. aman. Aman ya. TKO itu adalah gabungan UFC dan WWE. Oh, baru tau gua. Ada dia company. Oh, Dana yang- White sama si Triple H ya? Triple Mereka H, iya Triple H. dikawinkan Sama lah. dua itu. Iya, iya, dikawinkan. tahu. Akhirnya jadi Baru TKO. tahu gua. Ada ini Power Slap. Oh, Power Slap juga Power under Slap itu kan? juga under Ya. itu juga gitu loh. Jadi itu company yang megang cabang itu olahraga Iya, dan iya, iya. dan salah satu presidennya The Rock.
Oh, The Rock juga oke. chip in di situ, megang Oke, saham oke, gede. oke. Tadinya Vince McMahon, tapi karena Vince McMahon Udah tua ya. bukan udah tua, bukan. Gara-gara ada kasus cabul yang baru akhirnya keungkitnya sekarang. Jaki. Ternyata zaman dulu dia pernah banyak kasus, banyak kasus lumayan cabul sama orang-orang, sama karyawan-karyawannya karena dia, king of the world apa segala macam. Akhirnya banyak kasus. Akhirnya dari situ terpaksa TKO memutuskan untuk mengeluarkan dia dari TKO daripada namanya jadi rusak. Iya. Ya, atau masih ada anaknya juga Stephanie. Masih ada, ya tapi kan bukan Vince. Vince kan pengen dia yang megang. Oke. Gitu. Masih ada egonya dia gitu Ya, ya, juga. ya, ya, Triple bahkan waktu saat si Vince McMahon masih megang chairman ya. Si dia belum bisa berani ngelepasin si Shane McMahon atau Triple H untuk ngambil alih kayak gitu. Nggak berani. Kenapa nggak Shane, Bro? Shane udah mau ngambil alih, udah mau ngambil alih atau apa, tapi katanya dibilang apa, nggak. Jadi tuh gini, sorry sebelumnya Vince McMahon itu tuh mempunyai culture dirinya dia tuh sangat tegas dan keras banget, yang dimana sampai dia masih belum percaya anaknya tuh untuk megang ini, bahkan sampai bilang ya maksudnya sempat ada cekcok yang Paul Heyman tuh cerita, ada cekcok ngomong, enggak, gua tuh ada rencana gini, lo lo mau ngambil alih, dia ambil pisau, dia taruh di tangannya, tapi lo harus berani nancep ini ke jantung gua, karena itulah apa yang gua lakukan kepada bapak gua beli WWF ini pas zaman dulu WWF itu punya bapaknya. WWF ini memang masih belum terkenal, tapi gue percaya ini bisa ini. Akhirnya gue beli company-nya dan gue akhirnya bangkitin sekarang jadi WWF sekarang. Lo harus punya keberanian kayak gitu. Untuk itu lo kalau berani tusuk gue sekarang. Kalau misalnya emang lo bunuh gue sekarang, baru lo bisa ngambil alih. Nggak berani, nggak mau. Ya, secara nggak langsung dia bilang over my dead body dong. Iya, over Iya, my iya, dead iya. body, bener. Itu sekeras itu si Vince McMahon. Makanya dia kenapa jadi yang sekarang? Kenapa akhirnya dia bisa percaya Stephanie sama Triple H? Apa itu momen dia keluar? Eh, Dari sebelum kan Triple H sudah jadi chairman? karena Triple H yang masih mengikuti pace-nya si ini dan si Shane McMahon tuh katanya sempat keluar. Sempat mau kayak mau family time atau apa. Nggak tahu lah, itu ada internalisasi antara itu. Tapi ya balik lagi, yang harusnya menurun itu kepada si Shane atau enggak Stephanie. Tapi kan sekarang Triple H yang benar-benar jadi CEO-nya banget karena kan gitu. suaminya Steph lah, dia Suaminya dia Steph. ngambil sosok. Dan udah kayak gitu si Triple H juga udah pernah ke lapangan langsung zaman dulu dan dia megang. Itunya. Ya menurut gue ya, nggak tahu mungkin ini umum, tapi gue kan cuma ya tahu wrestling, gue nonton WWE segala macam, gue main game. Cuman kayaknya ya menurut gue salah satu underrated high flyer itu Shane McMahon, man. Oh, banget. Underrated Banget. Underrated dia. Gue gini, jelas nggak akan ada yang bisa ngalahin Jeff Hardy. Jelas Jeff Hardy itu number one of all time, greatest of all time high flyer. Jelas. Nggak bisa ngadakan ini, nggak akan Tapi lawan Shane gua. McMahon gila. High flying, dia high flyingnya gila juga. Ya, bro. Akrobatiknya Gua setuju. gila. Bukan cuma akrobatik Berani, doang. Dia berani. Loncat dari mana ke mana berani. Gila, Itu berani. gila. Walaupun Nggak masuk akal, itu sudah anjing. disiapkan se-safe mungkin, cuman intinya Dia anak chairman, bro. anak chairman. Kalau dia mau berani. males-malesan bisa. Kalau Bisa, dia mau bisa. biasa-biasa aja, match biasa doang bisa. Intinya tuh dia juga di situ mau menunjukkan ke bapaknya kayak nih gue bukan cuma sekedar anak yang punya, Iya. tapi gue juga berani untuk ngelakuin apa-apa. Gue bisa juga jadi performance, dan dia juga begitu karena dia pengen mencetus para wrestler yang pada takut untuk mengambil tindakan seperti itu. Gila. Dia mau mencontoh. Dia nunjukin. Dia nunjukin. Bisa loh. Bisa. Gila, anjing Shane gila. Shane Lu tuh gila. cari deh di TikTok highlightsnya Shane McMahon. Gila, Itu underrated dia ada dari ketinggian 10 or 7 feet gitu, jatuh, prak, jatuh banyak dia. Ada yang Walaupun dari rigging dia lompat. Wah, aduh gila. ada yang dia loncat, pokoknya dia sebelum meloncat pasti gini dulu. Oh iya. Dia pasti iya, gitu iya. dulu, baru dia loncat. Bleger, gua bilang anjing, ini orang anak chairman lo ya. Iya, gila. Dan dia nunjukin gitu loh kalau dia tuh gue berani. Ya. The best anjing. Ajang pembuktian diri, bro. Ajang pembuktian diri, Iya. pembuktian. Beneran ngebuktiin anjir. Bener-bener ngebuktiin. Tapi memang dibutuhkan hal-hal seperti itu sih untuk mencetuskan. Kan wrestler sekarang dulu kan kayak agak-agak kayak aduh tapi ntar gimana atau apa-apa. Shane McMahon bilang nih gue berani. Iya benar. Iya, betul. Gue Dia berani. nunjukin aja. Masa ini lu gak ada yang berani? Ya dulu selain Jeff Hardy siapa? Siapa? Kita tahunya Jeff Hardy lah. Terus akhir kesini kan ada Sin Cara juga Banyak banget. Akhirnya atletismenya makin gila-gila. Sabu. sudah Cuman meninggal. Sabu sudah sayangnya kalau di era sekarang tuh pembuild up karakternya agak sedikit kurang. Oke. Karakter Gue udah ngikutin sih. Gue juga Gue sih masih agak ngikutin tapi on and off gitu lah. oke. Cuman pembuild up karakternya atau enggak gini, ibarat lo menonton sebuah show.
sebuah show yang dibuat kayak oke, gua harus percaya nih dengan panggung ini gitu loh, dengan show ini gitu loh. Tapi mereka tuh performance ini menurut gua sekali lagi kayak masih kurang membuat membuat kayak percaya kalau misalnya itu tuh is a show yang kayak ini berantem beneran, ini apa beneran gitu loh. Masih agak kurang showingnya itulah gitu loh. Apa mungkin karena udah PG banget kali jadi dijaga. Makanya agak dijaga gitu. Karena kan dulu John Cena bapaknya John Cena ditampar sama Iya. Anjir bapaknya digampar. Dan tamparannya kedengeran loh itu. Bener-bener sampai bener. Iya. Sampai gue percaya saat itu bahwa wah gila mereka beneran nih. Edge gampar bapak John Cena. Gue sih marah ya. Iya. Tapi nggak tahu mungkin karena kita masih anak kecil. Ya, bisa jadi sih. Atau enggak ya? Tapi bapaknya digampar Bur. Iya bapaknya digampar iya, gue juga tahu. Kena ya hati ya. Anjing kalau bapak gue gimana ya? Bapak gue. John Cena Sabu lah. Sabu gila. Sabu datang ke Raw. John Cena lagi match lawan siapa dibawa ke meja komentator dilompatin bang di high fly. Iya. Yang di invade kan sama para ECW. Iya. John Cena datang ke ECW sendirian. Nantangin buat Lumberjack. Akhirnya Lumberjack ECW lawan Raw. Wah, itu gila itu. Iya, gue ingat itu. Itu era itu gila. Maksudnya gue akuin. Maksudnya cuman sayangnya dulu ECW kalau misalnya lo tahu segede apa zaman dulu itu tuh benar-benar kayak independen atau enggak yang wrestling yang tidak terlalu besar tapi dikenal di semua kalangan wrestling. Itu ECW sangat dihormatin. Sama TNA justru karena itu banyakan cabutan dari WCW atau enggak dari ECW gitu. Sting sempet TNA. Sting di TNA. Nah, kalau Sting emang soldiernya WCW banget dari dulu sampai sekarang sampai WCW kan? Hogan dari WWF. Akhirnya pindah dia ke WCW. Masalah pembayaran, masalah ada sama Vince McMahon juga ada dia masalah lagi. Sting di WCW. Banyak kok yang pada pindah tapi balik lagi kita lihat rating kan itu kan mereka dulu perang rating. WCW sama WWF itu perang rating. Makanya yang kayak sampai wah siapa yang ratingnya paling gede, siapa yang ini, siapa yang apa. Ada tim WWF. Karena masalahnya ditayanginnya di jam yang sama dan di hari yang sama. Itu yang bikin tainya. Beda channel aja. Beda channel. Bahkan pay-per-view-nya, maksudnya pay-per-view tuh setiap habis 3 atau 4 minggu itu tuh adalah yang kayak match besarnya lah gitu loh. Special match-nya itu di hari yang sama dan di ini yang sama juga. Makanya itu perang rating tang. Makanya sampai ada adegan playboy yang nakal-nakalnya, sampai ada adegan hardcore-nya yang sampai dihajar pakai tong sampah, sampai dihajar pakai disiram fire hydrant tuh, yang ini disebut Sandman bir kayak gitu. Itu pada era itu karena perang rating. Sayangnya ECW tuh tidak termasuk karena memang sudah hilang duluan. Itu karena bersamaan eranya sama eranya New Face Generation, eranya si Shawn Michael kalau nggak salah ya. Oke. Padahal ECW gila-gila juga tuh. Tapi yang gue taunya yang ya era Sandman, si Empang, Sabu. Itu yang pada datang ke ECW yang di era si John Cena. Itu OG-nya semua. Rob Van Dam, Sandman, Sabu, ECW. Rob Van Dam WWE juga kan, gede di WWE juga. Enggak, dia ECW dulu, baru akhirnya ke WWF. Dia gue kebalik. Enggak. Dia tuh awal dari ECW dulu. Makanya dia tuh makanya kan pas lagi pertandingan championship yang one night stand ini ECW, John Cena lawan itu represent dari Raw, dari ECW. Makanya pas Rob Van Dam menang, wah inilah rise of ECW-nya gitu. Nah sekarang nih yang menurut gua udah mulai sering gua lihat dan tapi seru, Uganda Wrestling yang di lumpur. Di lumpur. Itu makin aneh. Iya. Tapi move-nya bagus banget. Iya, move-nya bagus. Gila, backflip. Sekarang FYP gue tuh di TikTok. Iya kan? Iya. Mereka nih Ugandan UFW apa UWF gitu. Ugandan Wrestling Federation atau apa gitu. Nantangin Aisha Speed datang situ wrestling. Iya. Keren. Aisha Speed ditantang. Move-nya gila. Move-nya gila. Bagus banget. Dan face gitu juga. Iya. Bagus banget. Lumpur aja. Lumpur masalahnya. Bukan tanah bukan apa. Kalau keceklik. Kalau ini ya udah. Dan badannya sterak. Semua orang sono ramping sterak gitu loh. Iya. Gila. Sekali sterak gempi. Tapi set dah. Kering gue bilang. Kering gitu. Ada yang pernah gue liat bisa hurakan Rana.
ada yang bisa somersault apa Somersault. segala macam. Tapi sorry, itu memang scripted juga kan? Iya. Scripted, iya, tapi iya, tetap iya. lumpur aja udah. Iya iya Bukan iya. yang iya. kayak fight bare knuckle gitu enggak. Iya iya iya. Wrestling. Beneran, tangkep. tapi di lumpur bagus ya, tapi bagus. Sama satu lagi. Logan Paul. Oh, Logan apa Jack ya? Iya, iya Logan. Ya? Si Jack Goblok, petinju. Logan bagus banget. Gue enggak. Enggak, di belum lihat gua. WrestleMania apa tuh? WrestleMania ya? Enggak cuma di WrestleMania. Jadi gini. Si Logan Paul lo taunya apa? YouTuber. Dan sekarang kayak gini, lo untuk melakukan manuver-manuver kayak gitu yang wrestling kayak Jeff Hardy atau Rey Mysterio itu kan years. butuh waktu bertahun-tahun. Tahun. Gua nggak tahu kenapa, mungkin memang athletic gifted nih orangnya atau gimana. Dalam waktu 2-3 tahun dia latihan sama si Shawn Michaels, dilatih langsung sama Shawn Michaels. Sama Shawn Michaels dilatih langsung. Nice tuh. Dan setiap performance-nya dia nggak pernah nggak norak, nggak annoying gitu. Gila, gua hormatin anjing. Gua hormatin. Bukan dia sebagai YouTuber ya, dia sebagai wrestler, gua hormatin. Gua as a wrestler gokil. Oh iya. Kayak professional wrestler udah tahunan. Iya. Kayak udah tahunan. Dia bisa lari yang tipe-tipe lari, lompatnya ke atas tali, langsung backflip keluar ring. Iya. Keluar ring. Dia dari Logan Paul gila. Dia dari dalam begini. Irish whip. Musuhnya di luar, musuhnya di luar sini. Dia bisa loncat ke tali ini langsung ke backflip. Langsung ke backflip ke belakang. Berdiri dulu di tali. Backflip keluar. Backflip keluar. Langsung keluar. Oh, Logan Paul gila. Sumpah. Logan Paul gila. Gua bilang, ini anak kan nggak ada dasar-dasar wrestlingnya sama sekali. Respect gua. Dia cuman terkenal di wrestling ya gara-gara awal-awal yang lo tau gak sih yang Randy Orton yang watch out langsung di RKO di kolam renang. Udah itu tuh terkenal di situ, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba ngebuktiin. Dia emang apa ya, si keluarga Paul itu tuh memang bisa, itu memang mereka gigih soal masalah gituan. Gigih mereka mau melakukan apa-apa. Give it to them. Gitu betul. Cuman walaupun pembuild up karakternya agak lumayan males lah. Cara-cara inilah ya, sensasi Sensasi Tapi atau begitu apa. dia ngebuktiin di ring wrestling gue kayak wah, Logan Paul gila sih. Men, Gokil. gila, Nanti gua cek. Gokil, gua sampai coba nanti gue di TikTok aja kan, highlightnya. Ada, iya ada. highlight-highlightnya Di dia. FYP lihat aja Logan Paul wrestling. Udah. move-nya dan high flyer. Ya yang ini berarti. Backflip segala macam. Dan kan kalau di wrestling itu kan pasti akan ada sedikit kayak lo misalnya nih, kalau misalnya lo masih di di match yang paling pertama, berarti lo belum sampai main event. Oke. Itu kan makin lama lo kalau udah dari main event berarti lo orang lama. Lama. Dia bisa loncat dari yang pertama ke ini dalam waktu sekitaran 1-2 tahun sampai jadi main event langsung. Oh, Di ya crown- karena dia punya followers juga banyak banget. Followersnya banyak. Jadi- Itu ngebantu di situnya ditambah juga. lagi dia bagus banget. Dan dia Banget. jago gitu loh Karena untuk kalau main event performance. kan Steve-O pernah. Steve-O pernah diajar sama Umaga, cedul. Cuma bercanda lah. Lo tau Knoxville. enggak, tapi lo tau gak sih si Steve-O beneran pernah digampar langsung beneran sama si Umaga. Oh iya, nggak tahu. Jadi pas yang Steve-O datang ke Raw itu, digampar. Orang tuh harusnya kalau misalnya itu kayak pura-pura sakit atau apa, dia kayak makin digampar beneran. Karena wrestler itu tuh mau dilihat kayak lu jangan ini kan pekerjaan gua. Iya, itu kan itu. Acting. Cuman Steve-O kayaknya dibilang itu nggak denger. Ujung-ujungnya ya udah digampar bener-bener sampai digampar Ki, bener-bener like literally itu beneran dipukul itu orang. Tapi Steve-O ya kayak Gue juga ngeliat tuh ada satu momen bukan Mike sih, digedein suaranya. John Cena calling out move-nya keren banget sih dia. Apa? Dia lagi wrestling lawan musuhnya. Jadi si John Cena nge-calling, ayo lu banting gue gini, das. Abis ini lu suplex gue, das. Iya. Oh, calling. Iya, Iya. Kan tapi emang kalau kayak gitu kan emang komunikasi. Komunikasi bro, dan itu John Cena yang ngatur musuhnya ngapain. Oke, Pace-nya, lempar gue ke pace-nya tali, ngapain. tep, nunduk lu, tak. Tapi sih bilang gitu bro, bayangin. Gila. Itu gila. John Cena yang calling out, mungkin karena dia main event kan, Iya, dia iya. ininya. Jadi dia ngatur, set, lu suplex gue, tep, segala macam kayak hit me in the back, udah, tep, terus dia mukul gini. Oh dia sambil ngomong ke ininya, ke musuhnya. Wah keren banget. Gila. Bagus. Emang kalau kayak gitu kan memang komunikasi, cuman kan memang tidak seharusnya lu tuh kelihatan. Iya, gitu. iya. Memang Iya. tidak Teknik, seharusnya kelihatan. Teknik. Cuman ya balik lagi itu emang calling out itu nggak tahu dari senior apa gimana, but then again itulah emang performance wrestling itu seperti itu, scripted, tidak mukul beneran, cuman gimana ceritanya kayak you make it as real as possible. Gua nggak tahu ya, gua awam ya, maksudnya gua bukan bela diri apa nggak tahu. Bayangin, menurut gua itu lebih susah daripada berantem beneran. Oh iya. Iyalah. Maksud gua gini, berantem beneran tujuan lu hanya satu, Ngabisin. ngalahin orang di depan lu benar. dengan Iya. cara gimana pun yang lu pelajari. Ini
sebaliknya, gimana caranya lawan lu tidak cedera? Iya. Susah banget. Susah, lu banting kan nggak boleh cedera. Iya. Dan itu kan manuver-manuver kayak gitu kan itu sangat high riskan. risk, ya. Iya, High high risk, risk iya. juga banyak Gimana yang pada caranya? ini. Kok lu harus keren. Misalkan gua nggak tahu menang kalahnya udah diatur apa belum. Mungkin udah. Udah diatur. Tapi cara untuk menuju ke sananya kan di lapangan Iya, iya. ada improvisasi, ada skrip tapi ada improvisasi juga. Gimana caranya lawan lu tidak cedera? Karena gue pernah nonton juga ada podcast yang ngundang wrestler, ditanya tuh siapa lawan lu yang paling gak oke banget, kasar, yang paling menyakiti? Iya, iya. Goldberg salah satunya. Iya, Goldberg. Goldberg tuh nggak ini kasar banget. Iya, Jadi iya, kalau iya. Goldberg ngebantingnya mungkin nggak bener, apa nggak ngerti deh gue, apa mukulnya nggak ini, jadi musuhnya beneran sakit. Technically emang susah Banget. untuk ngatur itu. Technically emang susah. Susah banget, men. Ada dibilang yang paling safe itu siapa? Lo tahu gak sih yang Shawn Michael nge-switchin music si Shelton Benjamin dari loncat high ropes loncat. wah, itu gila tuh. Yang ditendang Iya, iya, mukanya. iya, iya. Dar. Bentar gue lupa. Itu pas lagi gue pikir wah itu kena, wah itu bakat tolak atau apa, ternyata kata Shelton Benjamin enggak Nggak itu sakit kan? sama sekali enggak. Iya. Dan gue hanya percaya sama Shawn Michael doang untuk ngelakuin move kayak gitu. Iya. Karena dia bener-bener enggak, dia cuma kerasa kayak dicolek gue. Itu yang bilang waktu Shelton Benjamin ya? Shelton Benjamin. Oke. Yang- Dulu Shelton Benjamin sempat duo juga kan, tim sama Iya, The Charlie Greatest. Haas. Iya, Charlie Haas. Charlie Haas. Wah, itu gila juga tuh di. Shelton Benjamin lompat dari ujung, mendaratnya di kakinya Shawn Michael. Ah? Tapi nggak sakit. Dia loncat pakai tali gini. Loncat. Otomatis kan nggak ada pemberhentian Ada, apa. iya. Shawn Michael nge-switchin Nge-switch. music kaki begini. nge-smack. Smack-annya Iya, iya. Shawn Michael Yang kan di mana nendang, yang di mana ya. nendangnya begitu. Cuman nggak tahu kenapa tiba-tiba Nggak suara sakit. berbak kayak bener-bener kayak ditendang mukanya. Tapi nggak sakit. Itu professional wrestling. Gila kan, itu lebih susah daripada nendang orang beneran gitu. Iyalah. Nendang Itu orang mah beneran mah nggak perlu bisa. mikir, kan? Yeah, you know how to hold Mikir. back. Iya. Itu gila itu. Iya. Nggak main-main. Oh, fun fact juga, pas zaman Shelton Benjamin masih di Independent, dia itu tuh tag teamannya setahu sama siapa? Brock Lesnar. Wow. Dia dan mereka berdua tag team champion. Oh iya. Dulu Oke, di Independent baru tahu. dulu sebelum WWF ya. WWF, Pas ya. udah pindah ke WWF punya cerita masing-masing. Ya. Si Shelton Benjamin ya. sama Ya, siapa? ya, ya, sama ya. siapa? Brock Lesnar sendiri. Brock Sendiri, Lesnar kan sendiri. memang apa ya, gigantic freak nature aja itu. Iya, iya, Gedenya mampus. Rudoni. Lu udah liat anaknya Brock Lesnar belum sih? Udah mirip banget. Menang ini kejuaraan lempar ini tolak peluru. Lempar tolak peluru. Cowok. Cewek. Ah? Cuman mukanya mirip banget kayak Brock Lesnar. Plak-plakan. Plak-plakan. Iya, Tapi versi cewek. Plak. Maaf ya, ya Allah saya hanya manusia Gua nggak biasa ngatain gitu. plak, gua cuma bilang Iya, plak. Cuman plak, iya. Komen-komentar orang. Gen nyokapnya kalah total. Aduh, kasihan gen nyokapnya Kasihan gak gen bisa nyokapnya. Gen nyokapnya struggling. Ditiba nama Brock Lesnar. Plak. Plak-plakan banget. Plak-plakan. Namanya siapa sih? At least Nggak tahu, Jennifer Lesnar kali. Jennifer Lesnar. Ya, Plak. ada Brock Lesnar's daughter, lu Plak cek. menang juara lomba lempar peluru, tolak peluru. Tolak peluru beneran. Gua sampai gua bilang, wah, mirip banget. Gua pikir dari Sable-nya bakal ada muka cantiknya, apanya gitu. Plak. Plak. Nah, Masalahnya Plak. ada college gitu berdua, men. nah, iya kan. Aduh, Gak masuk. gokil ya. Gokil Gak ya. bukan apa-apa men. Susah betul nyari suami. Gile. Nggak inget kata teman kita apa? Hah? Yang penting. Ya masalahnya gini Bur, katakanlah dia cantik gitu, maksudnya sebagai yang kayak cantik gitulah, in the beauty standard lah. Udah cantik banget aja bapaknya Brock Lesnar. Iya, bapaknya Brock Itu aja Lesnar. udah PR. Ini lagi PR. Sekarang dianya gitu. Ini tuh. Nggak, itu mikirnya bukan mikir bapaknya, gue mikir sama dianya aja langsung tuh. Dibanting-banting ki, Aduh, gua ki. anjing. Mia Lesnar namanya. Siapa? Mia. Mia Lesnar. Nggak itu. Ya Allah. Tapi emang ototnya gede banget itu orang. Iya. Masa Ah. masanya kotak banget. Kotak Kayak banget. kayak China. Iya, iya. Aduh anjing. Lo udah liat belum sih China sebelum dioperasi dan setelah operasi? belum. Kalau sebelum operasi bener-bener maaf ya, susah gimana ya, kayak gitu banget gitu mukanya. Dagunya ya? Campak Iya, iya, iya. Underbite. dan udah gitu gede sininya karena dia kan bodybuilder Oh, iya, dulunya. bener. Akhirnya dia oplas, jadi cakep. Dimasukin Playboy. Sumpah, gue bilang tai banget emang. Anjing. Playboy kamu kurang ajar.